dukun ini, ya, dukun harus diubah dulu istilahnya di Indonesia ini. Betul, Ustaz. Jangan dibilang orang pintar, betul, tapi orang tidak pintar. Orang tidak pintar. Jadi sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan kemudian kita akan menampilkan yaitu video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah ada sebagian kaum muslimin ini yang masih mendatangi dukun ataupun para tidak normal. Namun orang tersebut itu ya masih mempercayai bahwa Allah lah yang memberikan sesuatu ataupun memberikan rizki. Namun orang tersebut itu masih percaya dengan dukun, yaitu melalui lantaran dukun. Jadi teman-teman, kita sebagai ahlu sunnah, kita mempunyai sikap yang lurus, bukan bengkok, yaitu mempercayai dukun-dukun ataupun para tidak normal. Nah teman-teman, jadi ahlu sunnah ini jangan percaya dengan para dukun dan para tidak normal. Itu yang saya maksudkan. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, kita simak penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah dukun dan para tidak normal. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Kemudian Ustadz, bagaimana cara mengingatkan saudara yang masih percaya dukun atau ramalan dukun, tapi mereka mengatakan kita tetap minta pertolongan ke Allah kok, tapi lewat dukun. Ya ini lantaran gitu ya, lantaran. ini dukun ini, ya, dukun harus diubah dulu istilahnya di Indonesia ini. Betul, Ustaz. Jangan dibilang orang pintar, betul, tapi orang tidak pintar. Orang tidak pintar. Jadi sekarang ubah. Orang tidak normal, bukan paranormal. Begini rasionalnya teman-teman sekalian. Ini bukan saya sedang menghina, bukan. Oh, betul, Ustaz. Banyak teman-teman kita yang berprofesi dukun ini tidak paham kalau mereka itu manusia dan manusia itu di atas jin. Kita ini khalifah. Kita ini khalifah. Semua jin asalnya takut dengan manusia. Semua jin. Dan semua manusia punya potensi lebih daripada jin. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia, nggak ada satupun dari jin. Nah, jadi ya Allah itu mengutus para nabi dan rasul itu dari kalangan manusia, ya. Maka dari itu teman-teman ya, kita ini sebagai manusia ya, jangan sampai kita ini diperbudak oleh para jin, kemudian diarahkan untuk memberi sesajen. Kita ini manusia ya, yaitu di atas jin kedudukan kita itu. Jadi aneh kan teman-teman kalau ada sebagian kaum muslimin ya, ini sebagian kaum muslimin ada yang masih mempercayai yaitu tentang dukun. Padahal ya sikap ahlu sunnah terhadap dukun itu ya, itu jangan mempercayai dukun ya. Itu dukun itu bohong. Dukun itu bohong. Dia itu suka meramal dan menebak-nebak. Maka dari itu teman-teman ya, pokoknya jangan sampai percaya dengan dukun. Dah, itu saja. Itu sikap ahlu sunnah. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jin cuma tahu belajar dari manusia. Kita khalifah. Memang kita pemimpin. Jadi asalnya begitu. Manusia banyak tidak paham ini. Apa yang mereka lakukan? Awal turunnya surah Jin ayat 1 sampai ayat 17. Itu ada sebab turunnya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu disebutkan oleh Nabi SAW, mereka terbiasa kalau mengadakan perjalanan safar, lalu mereka turun di sebuah lembah. Maka yang dilakukan adalah pimpinan kafilah itu, pimpinan perjalanan itu membawa setengah bekal mereka ke tengah-tengah lembah, lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Nah ini nih ya teman-teman ya, ini keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dulu ya, dahulu. Jadi mereka ini masih mempercayai bahwa kalau melewati suatu lembah ataupun melewati suatu daerah, kalau di Indonesia kan ini daerah angker, maka meletakkan seperti sajen ya. Itu tidak boleh teman-teman, itu hukumnya adalah syirik akbar, syirik besar dan sangat berbahaya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya.
Allah mengatakan fazaduhum rahaqa, maka setan-setan yang ada di sekitar lembah itu tambah ganggu mereka. Iya. Awalnya setan nggak mau ganggu. Setan tuh begitu lihat manusia sebenarnya takut. Takut sebenarnya. Apa yang teman-teman kita yang kena fitnah dukun ini yang mereka lakukan, mereka datang ke gua, datang ke pinggir pantai, bersemedi, panggil-panggil, wahai penjaga lembah, wahai apalah Gundurwo atau apa istilahnya, gitu kan. Dipanggil-panggil, ini enggak ada. Ini semua ciptaannya Allah, gua, gunung, laut, ini Allah ciptakan, malaikat jaga semua. Lalu apa yang terjadi? Setan-setan yang lewat di situ lihat nih orang. Loh, ini orang kok panggil-panggil setan nih. Nah, hari pertama dibiarin, nggak berani setannya. Hari kedua dibilangin, tapi karena orang ini sudah 3 hari bersemedi, nggak makan, nggak minum, ini benar-benar nih. Keluar suaranya, ya mau apa? Saya mau ilmu kebal, boleh. Perhatikan, setan karena bodohnya, mereka bodoh sekali. Mereka di bawah manusia, tapi mereka membodohi manusia ini karena manusia ini lebih bodoh. Ngikutin. Ibaratnya begini, anak SD, maaf, teman-teman lagi kuliah, sakit kepala, lewat di jalan, ada anak SD lewat. Dek, sebentar dek, saya sakit kepala, obatnya apa? Anak SD bilang, minum kencing saya kak. Bodohnya anak kuliah bilang apa? Iya, sini kencing kamu. Apa yang setan bilang? Minum darah ayam, makan kotoran ini. Dibodoh-bodohin manusia, dibodoh-bodohin sama dia. Subhanallah. Ini pemahaman karena tidak paham fitrahnya. Dimanapun kita jalan, kita khalifah. Manusia itu kata ulama berada dimanapun makhluk Allah yang lain pergi. Biar singa, harimau, itu kalau kita ada pembebasan lokasi, mau ular, mau apa, pergi semua tuh makhluk Allah yang lain. Tahu ini khalifah yang datang, pemimpin mereka. Asalnya begitu manusia. Tapi kapan dia takut selain daripada Allah, digunakan oleh syaitan untuk itu. Jadi nggak boleh, gitu kan? Ini awalnya mereka tidak paham. Baru itu mereka kasih sesajen, padahal sebenarnya Allah SWT tidak butuh sesajen. Tinggal minta kepada Allah, ibadah, sujud, Allah kasih. Lebih sederhana. Mereka enggak, kadang-kadang untuk satu hajat saja itu sudah luar biasa sesajennya. Udah macam-macam, perbuatan kufur semua dan perbuatan semua menghina diri dia. Ingat, ada hadis Nabi SAW, teman-teman sekalian, baik yang sudah kena masalah dukun ini atau tadi orang-orang yang percaya pada dukun itu. Kata Nabi SAW, waktu itu hadis Bukhari ya, pernah lagi satu malam lewat meteor jatuh. Kita biasa lihat meteor ya. Apa keyakinannya di Indonesia kalau lihat meteor? Meminta ada yang bilang meminta ini sesuatu. Berarti ada rezeki yang datang. Berdoa. Ada yang buka dompetnya, katanya duitnya jadi banyak nanti. Dan beragam macam khurafatnya ada. Lihat Nabi SAW ajarkan kepada kita hadis wahyu. Waktu lewat meteor, Nabi bilang kepada para sahabat, apa yang kalian katakan di zaman jahiliyah kalau lihat begini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami yakin kalau ada meteor begini berarti hari ini pada saat itu lahir atau meninggal tokoh masyarakat. Ada satu tokoh masyarakat yang lahir atau meninggal. Kata Nabi SAW, ketahuilah, ini meteor ini sebabnya. Kata Nabi SAW, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menentukan keputusan besok terjadi apa di bumi, jadi ini malaikat-malaikat pun tidak tahu nih besok terjadi apa. Allah sampaikan kepada mereka. Allah sampaikan kepada para pemikul arsy, malaikat 8 pemikul singgasananya Allah. Lalu mereka pun bertasbih, para pemikul arsy bertasbih. Tasbih mereka didengar oleh malaikat di langit ke-7. Malaikat yang ke-7 bertasbih. Tasbihnya didengar oleh malaikat ke-6. Malaikat 6, malaikat langit ke-6 bertasbih. Langit ke-5 mendengar, langit ke-5 bertasbih, langit ke-4 mendengar tasbih sampai langit pertama, semua bertasbih. Lalu 7 lapis langit ini malaikatnya semua bertanya kepada malaikat pemikul arsy, apa yang Tuhan kita ambil keputusan? Lalu malaikat pemikul arsy menyampaikan, besok hujan di sana, besok si fulan mati, besok ini semua termasuk kadar oksigen, kadar air, segala-galanya, semua perputaran alam semesta disampaikan pada saat itu. Kata Nabi SAW, syaitan ini bersusun-susun sampai ke langit pertama. Nah, jadi setan ini ingin mencuri berita dari langit, ya teman-teman. Dan ya, setan ini itu berusaha mencuri berita dari langit. Ya, itu kan para dukun ini kan bersekongkol dengan setan ya. Namun ya, setan ini semestinya tidak berhasil mencuri berita dari langit. Karena apa teman-teman? Penasaran? Mari kita lanjutkan ya. Lalu mereka coba mencuri informasi. Curi informasi, oh di sana hujan, di sini di sini si fulan mati, dicuri sama dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyiapkan malaikat-malaikat
yang memanah mereka dengan panah-panah api yang diambil dari serpihan bintang-bintang. Jadi bintang diambil, dijadikan anak panah tuh sama malaikat untuk memanah setan-setan itu. Dan itulah meteor itu. Jadi serpian yang dihantamkan ke syaitan. Bukan saatnya berdoa pada saat itu. Bukan penyebab datangnya rezeki, tapi itu fenomena yang Allah tunjukkan fakta. Ternyata memang ada malaikat yang sedang menyerang syaitan. Kan gitu. Maka kata Nabi SAW, berantakanlah syaitan-syaitan itu. Ada yang kena maka terbakar, dan ada di antara mereka yang sempat lari pulang, lalu mereka kembali ke partner-partner mereka dari dukun-dukun, dan mereka menyampaikan dari 100 berita itu 99 dusta, bohong, satu saja yang benar. Dan bodohnya manusia mengiyakan itu, mengiyakan itu. Nah, ini ketidakfahaman mereka. Maka ini jawaban saya kepada orang-orang yang masih jadi dukun, dan jawaban saya juga untuk orang-orang yang masih percaya pada dukun. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang percaya, siapa yang bertanya, dukun, peramal, penyamun, apa saja istilahnya, bertanya, tidak percaya, cuma tanya, coba ramal tangan saya, alis saya lah, apalah macam-macam, maka tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. 40 hari ke belakang. Jadi nggak usah tanya lagi, Ustaz saya masih sholat nggak? Ini bukan ke depan, ke belakang yang sudah dikerjakan dihapus 40 hari. Ruginya luar biasa. Hadis yang lain, siapa yang bertanya pada dukun, peramal, penyamun dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kufur. Jadi nggak boleh. Memang nggak boleh percaya. Apalagi percaya kepada setan-setan yang memang lebih rendah daripada manusia. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan tentang terkait masalah kita ini masih mempercayai dengan dukun ataupun para tidak normal. Itu semestinya hal yang diharamkan oleh agama kita, teman-teman. Ya. Kita itu ya harus mentauhidkan Allah. Meminta kepada Allah. Ya Allah, apa susahnya kita tinggal berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah. Allah itu dekat. Kenapa kita harus mendatangi dukun-dukun? Dan jelas-jelas ya, dukun-dukun ini penipu. Mereka ini penipu, dukun. Dan mereka ada yang bersekongkol dengan jin kafir ataupun syaitan. Untuk apa? Ya untuk menyesatkan orang-orang yang mempercayai dukun-dukun. Ahlus sunnah tidak mempercayai dukun. Ya. Jelas, harga mati, tidak mempercayai dukun. Itu ahlus sunnah. Hanya percaya kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Nah, maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai tertipu dengan tipu daya syaitan. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, yaitu para dukun. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Ya. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Jadi para dukun ini ya itu mendengarkan berita-berita yang disampaikan oleh syaitan. Dan kebanyakan 99 itu dusta, yang hanya 1% yang benar. Kemudian, dukun ataupun kahin adalah orang yang mengambil informasi dari syaitan yang mencuri pendengaran dari langit, yaitu berita dari langit. Atas dapat dikatakan bahwa dukun adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara ghaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang tersimpan dalam hati seseorang. Sebelum bitsah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dukun-dukun tersebut berjumlah sangat banyak. Tetapi setelah bitsah, jumlah mereka berkurang sedikit. Karena Allah menjaga langit dan adanya bintang-bintang, kebanyakan yang terjadi pada umat ini adalah apa yang dikabarkan oleh jin. Yaitu kepada antek-anteknya, yaitu dari golongan manusia tentang berita gaib yang terjadi di bumi, maka orang bodoh
mengira bahwasanya itu adalah kasyaf, yaitu penyingkapan suatu yang gaib. Dan karomah, sungguh telah banyak orang yang tertipu yaitu dengan hal itu. Mereka menganggap orang yang menyampaikan kabar dari jin itu adalah wali Allah, padahal sebenarnya itu adalah wali syaitan. Nah teman-teman, demikianlah ya, yaitu sikap ahlu sunnah jangan mempercayai dukun ataupun para tidak normal. Mereka ini semua adalah pendusta. Maka dari itu kita harus menjauhi yang namanya dukun ataupun para tidak normal. Jangan kita ini menghampirinya. Yang lebih anehnya lagi di zaman sekarang ya, orang-orang semacam itu malah diundang ya, seakan-akan itu dibuat lucu-lucu ya. Padahal mereka ini adalah para pendusta yang menyesatkan kaum muslimin yang masih awam. Maka dari itu teman-teman, saya nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin agar jangan sampai mendatangi dukun, karena mereka ini adalah pendusta. Dan satu lagi, para tidak normal, mereka juga suka meramal-ramal kejadian-kejadian yang belum terjadi, yaitu masa depan. Tapi nyatanya mereka ini adalah penipu. Saya ajak teman-teman agar mentauhidkan Allah. Jangan sampai kita itu berbuat syirik kepada Allah hingga Allah murka kepada kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.